Pada episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa Raden Basukesti berhasil mengungkap tabir fitnah di Gunung Sapta Arga. Setelah mendengar penjelasan dari Putut Sipalawa dan Janggan Semara mengenai latihan bela diri para pemuda desa untuk melawan Ditya Darwaka, Raden Basukesti menyadari bahwa laporan para punggawa istana adalah sebuah kesalahpahaman yang besar. Ia pun mengajak Resi Manu Manasa untuk menghadap Prabu Basumurti demi memulihkan nama baik dan kedamaian. Apakah Prabu Basumurti akan menerima alasan dan penjelasan dari Raden Basukesti maupun dari Resi Manu Manasa? Mari kita simak kisahnya. Matahari dengan perlahan mulai bergulir condong ke arah barat, membuat bayangan memanjang pilar-pilar Istana Wirata, laksana raksasa, saat rombongan dari Sapta Arga tiba di pintu gerbang istana. Udara di sekitar Balairung masih berhembus dengan berat, seolah setiap hembusan angin yang menerobos masuk membawa kecurigaan yang bergulung pekat. Di depan gapura, Arya Kawaka dan Arya Wisraba terlihat berdiri mematung. Wajah mereka yang semula terlihat angkuh, kini mendadak berubah pucat pasi. Mata mereka terbelalak saat melihat Resi Manu Manasa berjalan dengan tenang di samping Raden Basukesti. Waduh, mau dia. Bagaimana mungkin dia berani datang ke sini? Jika rahasianya sampai terbongkar, tamatlah riwayatku. Gumam Arya Kawaka dalam hati, sembari meremas hulu kerisnya dengan tangan yang gemetar hebat. Suasana Balairung Istana Wirata yang semula mencekam perlahan mencair saat Raden Basukesti berdiri tegak di tengah ruangan. Di sampingnya, Resi Manu Manasa hanya berdiri dengan sikap tenang yang memancarkan aura kesucian hingga membuat seisi ruangan terdiam. Raden Basukesti kemudian melangkah maju, tangannya menghaturkan sembah yang mantap. Kakang Prabu, ketahuilah bahwa prasangka yang selama ini menyelimuti hati Wirata ternyata hanyalah hembusan kabut yang menyesatkan. Suaranya bergetar rendah, namun penuh keyakinan yang mampu menembus relung-relung hati sang raja yang penuh keraguan. Ia kemudian memaparkan fakta bahwa latihan bela diri di Sapta Arga hanyalah upaya rakyat jelata untuk membela diri dari ancaman Ditya Darwaka, bukan persiapan makar. Kakang, latihan bela diri yang dilakukan oleh para pemuda di Sapta Arga bukanlah dengan maksud akan mengadakan pemberontakan, namun latihan itu semata-mata dilakukan untuk melindungi diri dari keganasan seekor raksasa yang sering mengamuk di desa mereka. Jelas Raden Basukesti. Prabu Basumurti terhenyak di singgasananya. Matanya yang semula tajam penuh curiga, kini mulai meredup oleh rasa penasaran. Basukesti, apa kamu yakin dengan penjelasanmu tadi? Lantas, bagaimana dengan raksasa yang kamu sebutkan itu? Apakah kamu juga sudah melihatnya sendiri? Desak Prabu Basumurti dengan suara bergetar yang digerogoti oleh rasa penasaran. Ampun Kakang Prabu, sebelum aku naik ke puncak Sapta Arga, terlebih dahulu aku mengumpulkan berita dari desa yang ada di bawah Sapta Arga, termasuk melihat juga latihan para pemuda desa di Tanah Lapang. Jelas Raden Basukesti memulai ceritanya. Dan saat itulah Kakang, tiba-tiba saja muncullah seekor raksasa yang selama ini membuat para warga desa itu ketakutan. Raksasa itu mengaku bernama Ditya Darwaka. Pada akhirnya terjadilah pertarungan antara kami dan aku berhasil membunuh Ditya Darwaka. Setelah kejadian itu, aku berangkat naik ke Sapta Arga untuk menemui Kakang Resi Manu Manasa dan memperjelas semua duduk permasalahannya. Jika aku menceritakan siapa sebenarnya Ditya Darwaka pada Kakang Prabu, serta menceritakan pemberiannya ini yang berupa cincin Manikwara, aku yakin Kakang Prabu akan tersulut lagi hatinya oleh kecemburuan. Biarlah cerita ini aku simpan saja. Gumam Raden Basukesti dalam hati sambil membenahi sabuknya yang sedikit longgar. Ampun Kakang Prabu, seperti itulah kejadian yang sebenarnya. Dan sekarang ini, aku sengaja mengajak Kakang Resi Manu Manasa untuk menemui Kakang Prabu, agar semua permasalahan menjadi jelas. Lanjut Raden Basukesti dengan tegas. Prabu Basumurti kembali terhenyak di singgasananya dengan raut wajah yang penuh kebingungan antara ragu dan percaya. Jari jemarinya bergerak cepat mengetuk-ngetuk pegangan singgasana hingga menimbulkan suara gema yang bergulung-gulung memekakkan hati semua yang hadir di Balairung.
Melihat sisa-sisa keraguan di wajah Prabu Basumurti, Resi Manumanasa segera melangkah maju. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke arah langit-langit Balairung yang megah. Aku bersumpah akan selalu setia kepada tahta Wirata selamanya, pekik Resi Manumanasa. Suara itu menggelegar bagaikan petir yang menyambar di siang hari yang terik, namun terasa bagaikan air sejuk yang membasuh seluruh api fitnah yang sempat membara di hati sang raja. Prabu Basumurti menghela napas panjang, beban berat seolah terangkat dari pundaknya. Resi Manumanasa, maafkan keraguanku pada kesetiaanmu selama ini. Mataku tertutup oleh desas-desus yang sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang mungkin tidak suka dengan pemerintahanku, ucap Prabu Basumurti tatkala hatinya mulai beranjak tenang. Resi Manumanasa sedikit menunduk untuk memberikan salam pada saudara tuanya sambil tersenyum dengan tenang. Kakang Prabu Basumurti, tidak ada yang perlu dimaafkan dari kejadian ini. Kakang Prabu hanya mengikuti naluri seorang pemimpin yang ingin kehidupan di Wirata damai tanpa adanya pemberontakan. Jadi sangatlah wajar jika Kakang Prabu menaruh rasa curiga semata-mata untuk menjaga keamanan negeri ini, jawab Resi Manumanasa dengan bijak. Prabu Basumurti segera beranjak dari singgasananya dan melangkah menghampiri Resi Manumanasa. Dengan erat Prabu Basumurti memeluk Resi Manumanasa sebagai tanda berakhirnya kecurigaannya selama ini. Sesaat kemudian Prabu Basumurti memerintahkan salah seorang punggawa untuk memanggil Arya Kawaka dan Arya Wisraba. Punggawa, panggil Arya Kawaka dan Arya Wisraba kemari, perintahnya dengan tegas. Tak lama kemudian nampaklah Arya Kawaka dan Arya Wisraba yang datang menghadap dengan wajah pucat pasi karena ketakutan. Sesampainya di hadapan sang Prabu, mereka berdua segera tersungkur bersujud dengan tubuh yang gemetar. Ampunkan kami, Gusti Prabu. Kami mengaku salah dan layak untuk menerima hukuman, kata mereka secara bersamaan dengan suara yang bergetar hebat. Prabu Basumurti menatap Arya Kawaka dan Arya Wisraba yang masih gemetar. Sang raja menyadari bahwa laporan mereka berdua hanya didasari oleh ketakutan dan ketidaktahuan. Meskipun cara mereka salah, namun bukan dengan niat jahat untuk menjatuhkan sang resi. Arya Kawaka dan Arya Wisraba tampak tertunduk pucat. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka, membasahi kain leher yang terasa kian menjerat. Tamatlah riwayatku jika Gusti Prabu menganggap ini kesengajaan, gumam Arya Kawaka dalam hati sembari meremas jemarinya hingga memutih. Di sampingnya, Arya Wisraba hanya bisa menahan napas, menanti keputusan yang mungkin akan mengakhiri nyawa mereka. Namun kejadian selanjutnya sungguh di luar perhitungan mereka. Bangunlah, Arya Kawaka, Arya Wisraba, ujar Prabu Basumurti dengan nada yang lebih melunak. Arya Kawaka, Arya Wisraba, kesalahpahaman ini telah usai. Kalian tidak akan dihukum, karena mata manusia memang seringkali terkelabui oleh rasa takut. Kedua punggawa itu kembali bersujud, namun kali ini dengan penuh rasa syukur, napas mereka kembali teratur. Sebagai tanda penyesalan dan pemulihan nama baik, Prabu Basumurti memerintahkan para abdi membawa emas dan permata dalam jumlah besar untuk diberikan kepada Resi Manumanasa sebagai bekal di Sapta Arga. Dan konflik yang nyaris menghancurkan persaudaraan itu berakhir dalam perdamaian yang kokoh. Apakah kedamaian Wirata akan bertahan selamanya? Saksikan kelanjutan serian Mahabharata hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih dan sampai jumpa.